Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Cahyani Widya Stuti SPCMC, selaku dosen pengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi dan bagi semua yang mendengarkan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Hari ini di sini kami akan menyelesaikan tugas setengah semester dari mata kuliah penyusunan skala psikologi. Saya di sini Haya Agnia Rahmi beserta rekan saya Nur Alia dalam kelompok 8, yaitu kelompok orientasi masa depan yang akan memaparkan sedikit dari laporan akhir kami. Maka dari itu akan saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya langsung memaparkan saja. Di sini ada kajian pustaka, yang dimana kita juga mengambilnya dari Nurmi pada tahun 1989 dan pada tahun 2004, yang menyebutkan bahwa orientasi masa depan adalah gambaran individu tentang dirinya dalam konteks masa depan, yang menjadi dasar untuk menetapkan tujuan, rencana, dan evaluasi sejauh mana tujuan tersebut dapat direalisasikan, terutama dalam hal pendidikan, karir, dan keluarga. Nah, orientasi masa depan ini memberikan dasar untuk menetapkan tujuan dan perencanaan, juga untuk mengeksplorasi pilihan dan membuat komitmen yang dapat membantu perilaku dan arah perkembangan orang-orang tersebut. Nah, orientasi masa depan juga yang terrealistis akan jelas membantu mereka menjadi lebih optimis dan memiliki kontrol internal terhadap masa depannya. Sementara yang dikatakan Signer pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa orientasi masa depan ini meliputi gambaran individu mengenai masa depannya yang terrefleksi dalam harapan dan kekhawatiran. Orientasi masa depan juga menjadi landasan bagi individu untuk menentukan masa depannya dengan menetapkan tujuan, membuat perencanaan, menggali pilihan, dan membuat komitmen yang mengarahkan perilaku dan perkembangan seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa pengangkatan model orientasi masa depan ini terbagi ke dalam 3 komponen, yaitu motivasi, kognitif, dan perilaku. Untuk teori sendiri, kami selaku peneliti tetap mengambil tidak jauh beda dari apa yang telah Ibu Cahya kasih, karena teorinya sangat masih bisa digunakan dan sesuai dengan fenomena yang kita ambil. Untuk selanjutnya di sini bisa di next. Untuk selanjutnya di sini ada proses modifikasi yang dilakukan. Sebelumnya mohon maaf Ibu, itu ada typo sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada alasan modifikasi. Untuk alasan modifikasi sendiri, setelah kami melihat fenomena yang akan diambil, kami langsung berpikiran bahwa akan mengambil kepada anak jalanan. Tetapi karena lain sebagai hal dan kami tidak menyanggupi karena banyak kurangnya, maka kami mengalih kepada santri pesantren yang masih bersekolah di pesantren. Kenapa? Karena kami melihat banyak sekali fenomena di mana santri yang telah keluar dari pondok itu justru malah semakin bingung dan malah belum menentukan tujuan masa depannya. Di mana yang seharusnya kan santri itu menjadi apa ya? Menjadi santri itu sangat cocok di
kriteria masyarakat, seharusnya santri itu mampu menjawab dan mampu dengan percaya diri bahwa dia itu mempunyai masa depan tersebut, apa masa depannya gitu. Jadi karena itu kami mengambil sampel dan alasan kami memilih sampel. Nah, di sini sampel untuk penelitian kami menjadi santri, karena kami juga ingin mencari tahu apakah para santri ini mengetahui dengan pasti apa yang mereka ingin lakukan di masa depannya dan apakah mereka ini, sudah menentukan tujuan dari masa depannya, dari sekarang yang masih bersekolah di bangku aliyah. Untuk selanjutnya di sini ada proses modifikasi, yaitu di mana kita memodifikasi, eee, beberapa item dari indikator-indikator. Yang pertama, dari indikator menentukan tujuan masa depan, kami menggantinya menjadi kami menyesuaikan itemnya yang sebelumnya saya telah menentukan tujuan saya ketika lulus kuliah, menjadi saya telah menentukan tujuan saya di masa depan. Lalu dari indikator eksplorasi individual terhadap minat atau tujuan masa depan, kami mengganti yang asalnya pekerjaan yang saya inginkan di masa depan sesuai dengan nilai-nilai yang saya miliki menjadi pekerjaan yang saya inginkan di masa depan sesuai dengan keahlian saya. Lalu ada juga saya merasa terlalu berangan-angan dalam menentukan pekerjaan di masa depan, kami ganti menjadi saya merasa terlalu berangan-angan dalam menentukan masa depan saya. Lalu dari indikator pembentukan sub-sub tujuan, kami mengganti yang asalnya saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan tanpa perencanaan, sehingga waktu yang saya miliki tidak efektif, kami ganti menjadi saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan masa depan yang saya inginkan tanpa perencanaan, sehingga waktu yang saya miliki tidak efektif. Lalu ada juga yang awalnya saya menyusun cara yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan di masa depan, lalu kami ganti menjadi saya menyusun cara yang tepat untuk mendapatkan masa depan yang saya inginkan. Dari indikator mencari pengetahuan luas mengenai tujuan yang akan dicapai, kami hanya mengganti satu item di mana yang asalnya saya senantiasa meluangkan waktu mencari informasi tentang pekerjaan yang saya inginkan, menjadi saya senantiasa mencari informasi mengenai masa depan yang saya inginkan. Lalu untuk menentukan langkah-langkah, mencapai tujuan, kami mengganti satu item, yaitu menurut saya usaha lebih penting daripada membuat perencanaan yang tidak kunjung terrealisasi. Lalu dari indikator mewujudkan rencana untuk mencapai tujuan itu, kami mengganti 2 item, di mana saya selalu mewujudkan apa yang saya inginkan, kami ganti menjadi saya selalu berusaha untuk dapat mewujudkan keinginan saya. Lalu saya mengikuti kegiatan tambahan untuk mendukung mencapai masa depan yang saya inginkan. Dari indikator evaluasi terhadap diri sendiri juga kami mengganti 2 item, di mana pekerjaan yang saya inginkan di masa depan sangat memungkinkan untuk saya dapatkan menjadi tujuan di masa depan yang saya dapatkan dengan usaha yang sedang saya lakukan. Lalu saat ini minat saya meraih pekerjaan yang saya inginkan berkurang, kami ganti menjadi saat ini minat saya meraih masa depan yang saya inginkan masih berkurang. Lalu ada juga, indikator mengevaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, kami ganti, sebanyak 2 item, yang asalnya pendidikan formal saya saat ini dapat membantu mencapai pekerjaan yang saya inginkan, menjadi apa yang saya lakukan saat ini membantu saya mencapai tujuan yang saya inginkan. Lalu ada saya merasa salah dalam memilih jurusan kuliah, menjadi saya merasa salah dalam mengambil langkah untuk masa depan saya. Untuk selanjutnya ada blueprint blueprint dan sebaran item, di mana, eee, kami menaruh semua blueprint dan sebaran item sebelum dilakukannya uji coba sesuai apa yang telah Ibu beri.
Ya, untuk selanjutnya ada tampilan skala. Berikut ini adalah tampilan skala dari kuesioner kami, yaitu orientasi masa depan pada santri pesantren yang dibagi dalam 3 bagian. Lalu ada pengisian identitas dan petunjuk pengisian sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ibu Cahya. Di sini kami membagikan sebanyak 63 item, namun tidak kami taruh semua. Untuk selanjutnya, saya saya ambil alih ke Nur Alia untuk tempat dan waktu, saya persilahkan. Baik, berikutnya ada perhitungan hasil dan pengambilan data. Di sini berdasarkan perhitungan menggunakan bantuan perhitungan IBM SPSS Statistik 25, didapatkan hasil uji reliabilitas dengan koefisien alfa sebesar 0,941 dari 42 item yang valid. Reliabilitas ini didapat setelah melalui 3 kali pengujian dan menggugurkan 21 item yang tidak valid. Peneliti ini menggunakan batas valid yaitu 0,30, sehingga item-item yang memiliki di bawah 0,30 maka akan dibuang. Maka dari itu, untuk detailnya pada hasil pengujian yang pertama, di sini kami membuang sebanyak 16 item. Pada awalnya, Kronbach alpanya itu hanya 0,903 atau 0,906. Nah, pada percobaan pertama ini, 16 item dibuang, kemudian menghasilkan Kronbach alpha sebesar 0,935. Kemudian pada pengujian kedua kami membuang sebanyak 5 item, sehingga tersisa 42 item yang valid. Nah, dari hasil pengujian yang kedua itu, menghasilkan Kronbach alpha yang maksimal yaitu 0,941. Maka pada percobaan yang ketiga kali tidak ada item-item yang kurang dari 0,30 lagi. Maka dari itu sisa dari item itu sebanyak 42 dan yang dibuang adalah sebanyak 21 item. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis data. Baik, di sini pada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis data, karena keterbatasan waktu, saya sebutkan saja sebaran itemnya. Pada indikator minat terhadap masa depan, tersisa item unfavorable, yaitu 34 dan 46, untuk item favorable-nya nomor 8. Kemudian indikator menentukan tujuan masa depan itu hanya tersisa item favorable saja, yaitu nomor 2, 26, 48, 33, dan juga 43. Kemudian indikator eksplorasi terhadap minat atau tujuan masa depan itu favorable-nya ada 23 dan juga 3, kemudian unfavorable-nya ada 63 dan 61. Berikutnya, pada aspek perencanaan ada pembentukan sub-sub tujuan, itu tersisa hanya favorable saja, yaitu 60, 57, dan juga 16. Kemudian indikator mencari pengetahuan luas mengenai tujuan yang akan dicapai sama, hanya menyisakan favorable yaitu nomor 21 dan juga 49. Kemudian berikutnya ada menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ada item favorable-nya yaitu nomor 31 dan 45, dan item unfavorable-nya yaitu nomor 6. Kemudian, indikator mewujudkan rencana untuk mencapai tujuan ada item favorable saja yaitu 58, 5, 11, dan juga 4. Kemudian pada aspek evaluasi, di sini ada indikator penilaian terhadap rencana yang telah dibuat. Ada item favorable yaitu 20, 62, dan 51. Untuk yang unfavorable-nya itu ada 29, 53, 28, dan juga 7. Kemudian indikator evaluasi terhadap diri sendiri
itu menyisakan dua item favorable dan unfavorable, yaitu 38, 10, 56, dan 27. Untuk yang unfavorable-nya itu ada 40, 47, dan 37. Dan yang terakhir, untuk indikator mengevaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, ada item favorable-nya yaitu 12, 35, dan 36. Dan untuk yang unfavorable-nya itu hanya menyisakan yang nomor 9. Baik, berikutnya ada ke pembahasan. Di sini kita memulai dari proses pengambilan datanya dulu. Dalam skala ini, peneliti memodifikasi mulai dari sampelnya dulu. Yang pertama, diubah dulu menjadi ke anak jalanan, akan tetapi karena satu dan lain hal sangat tidak memungkinkan untuk kita mengambil data, maka kita mengusulkan kepada ibu untuk mengubah sampelnya menjadi ke santri pesantren tingkat aliyah. Kemudian habis dari situ kita memodifikasi item-item yang tidak sesuai. Kemudian pada proses pengambilan datanya kita menggunakan Google Form dan analisis datanya menggunakan IBM SPSS Statistik 25. Nah, untuk kriteria responden ini sendiri merupakan santri pesantren tingkat aliyah dan juga yang berdomisili di Bandung Raya. Untuk jumlah responden yang kami dapatkan itu sebetulnya berjumlah 108. Akan tetapi, 6 responden itu kami gugurkan karena 6 responden tersebut tidak sesuai dengan kriteria kami, yaitu di luar domisili. Yang pertama adalah ada yang mengisi santri dari Mursyidul Falah yang mana itu berada di luar Bandung. Kemudian ada yang dari Cipasung juga berjumlah 5, yang mana Cipasung itu sendiri yang berasal dari Tasik dan bukan dari Bandung, seperti itu. Maka proses pengambilan data ini menghasilkan hanya 102 responden yang valid. Kemudian di sini ada reliabilitas penelitian. Berdasarkan perhitungan yang menggunakan SPSS tadi, didapatkan hasil uji reliabilitas dengan koefisien alfa sebesar 0,91 dari 42 item yang valid. Reliabilitas ini didapat setelah melalui 3 kali pengujian dan menggugurkan 21 item yang tidak valid. Peneliti ini menggunakan batas valid 0,30, maka dari itu sehingga item-item yang memiliki batas valid di bawah 0,30 akan dibuang. Baik, kemudian ada kendala prosesnya. Di sini kekurangan modifikasi skala adalah pada sampel karena pada awalnya peneliti mengambil sampel anak jalanan yang ternyata sangat tidak memungkinkan gitu. Kemudian diubah menjadi ke santri pesantren. Nah, hal ini pun kami mengalami kendala karena kami cukup kesulitan untuk mencari pesantren yang memperbolehkan santrinya untuk menggunakan atau memegang handphone. Nah, kendala lainnya saat analisis data adalah pada saat bagian menginput asal pesantren yang mana setiap responden itu walaupun misalnya dari asal pesantren yang sama namun menuliskan dengan kalimat atau kata-kata yang berbeda sehingga itu cukup sulit untuk kami menginput datanya. Sehingga pada saat analisis data atau menginput data, peneliti memasukkan coding asal pesantrennya itu secara manual, seperti itu. Nah, untuk codingnya sendiri, di sini saya akan terangkan ada dari asal pesantrennya terlebih dahulu. Untuk PPI 1 itu di coding 1, PPI 32, PPI 27 itu 3, PPI 31 itu 4, PPI 45 itu 5, dan PPI 75 itu 6, PPI 84 itu 7, Al-Basyariah itu 8, Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah itu 9, Al-Asr Al-Madani itu 10, Al-Mukli 11, Rahmatul Ummah Al-Fakihiyah 12, As-Sidikiyah 13, As-Sabar 14, Baitul Arqam 15, Darul Tauhid 16, Darul Qalam 17, Ma'al Huda 18, Matlaul Huda 19, Pondok Pesantren Mahasiswa Universal 20, Mambaul Huda 21, Miftahul Falah 22, dan juga Syifaus Salam itu 23. Kemudian untuk jenis kelamin, kami mengkodingnya untuk perempuan itu 1 dan laki-laki itu 2. Nah, pada bagian kelas, kenapa kami tidak coding? Karena kelas itu sudah berbentuk angka, yaitu 10, 11, dan 12. Kemudian pada bagian input data, dan mungkin di SPSS juga ada keterangan OMD_ref. Itu merupakan keterangan
item unfavorable yang skornya sudah diubah oleh kami. Seperti itu. Mungkin untuk kesimpulan dari laporan akhir akan dijelaskan oleh Haya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Alia. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari penyusunan laporan akhir mata kuliah penyusunan skala psikologi orientasi masa depan ini, yaitu di mana skala ini kami membagikan dengan berjumlah 63 item, yang di mana setelah diolah data, hasil dari uji validitas dan reliabilitasnya itu diketahui terdapat sebanyak 21 item yang gugur setelah melakukan 3 kali pengujian pada skala orientasi masa depan ini. Lalu untuk kuesionernya sendiri dilakukan terhadap 108 responden yang respondennya itu merupakan santri pesantren di Bandung Raya. Lalu untuk uji validitas dan reliabilitasnya kami melakukannya menggunakan IBMS PSS Statistik 25 dengan indeks batas valid 0,30 dan untuk reliabilitasnya diperoleh dengan nilai akhir koefisien alfa sebanyak 0,941 dari 42 item yang tidak gugur dan tadi 21 item gugur. Sehingga dapat dikatakan bahwa skala ini memiliki tingkat reliable yang sangat tinggi. Maka pertanyaan-pertanyaan atau item dalam kuesioner ini bisa dibilang dapat diandalkan atau termasuk data yang reliable. Seperti itu. Untuk selanjutnya, seperti itulah pemaparan presentasi dari laporan penyusunan akhir mata kuliah PSP metode orientasi masa depan kami kepada Ibu Cahyaning Widyastuti. Kami banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.